pengen kuliah di luar negeri, di Amerika, di Los Angeles lebih tepatnya, gue doain semoga terkabul. Oke, jadi di konten kita kali ini kita bakal muter-muter kampus terfavorit mahasiswa Indonesia menurut goodnewsfromindonesia.id. Oke, kita akan ngebahas dari sejarahnya, pencapaiannya, kampusnya kayak gimana, sampai lingkungannya. Oke, karena kita sekarang lagi di UCLA. Oke, nama gue Yafi Virus, duduk yang manis. Kalian lagi nonton channelnya. Gue taruh sini dulu. Anak L. Oke, let's go. Nah, jadi kita akan jalan-jalan dan ngasih lihat sama kalian kampusnya ini sebesar apa. Oke, lihat di belakang gue aja, halamannya luas banget. Nih di depan kita ada sesuatu, ya gue kasih lihat ya. Nah, tidak seperti sekarang. Zaman dulu itu UCLA cuman ada 4 gedung. Jadi originalnya cuman ada Royce Hall, Haynes Hall, Powell Library, dan Kinsey Hall. Nah, di sebelah kiri kita ini yang sedang kita lihat adalah Royce Hall, which means ini adalah salah satu gedung tertua di fasilitas UCLA ini. Lo lihat aja sendiri, gede banget cuy. Dan lo lihat juga halamannya. Wow, ini kayaknya either abis lulusan atau apa nih, gue nggak tahu. Dan satu yang mau gue tunjukin sama kalian tentang Royce Hall adalah nih ya, yang sering digunakan buat lulus-lulusan terus foto-foto. Ini nih hallway-nya tuh, terus kalian foto di situ atau enggak di pilar-pilar ini atau enggak ke sana. Nah, gitu guys. Terus di seberang sana itu ada Powell Library. Itu adalah apa yo? Perpustakaannya juga. Perpustakaan pertama Powell, tulisannya Powell di Powell. Siap. Ini dia Powell Library. Yuk kita lihat yuk. Gokil, gede banget. Ini kalau misalnya siang-siang bisa buat tidur siang ini. Tulisannya Powell Library. Boleh video nggak di dalam? Nah, jadi kampus ini itu halamannya seluas 419 acres atau 170 hektar. Gimana menurut lo? Besar nggak? Menurut gue juga besar. Ini jalan aja kayaknya bakal pegel cuy. Tapi, UCLA ini adalah kampus kedua terkecil di antara UC lainnya. Lo bayangin aja, nggak kepikiran sih yang paling gede segede apa. Ini aja gede banget. Oke, lanjut ya. Nah, di sini juga ada informasi tentang tulisan itu UCLA Early Years, which is sejarah awalnya UCLA itu seperti apa. Dan mereka itu sebenarnya di-establish tahun 1919. Nah, 1919. Kayak dewa dong, 19. Cikui. Nah, UCLA itu identik dengan warna biru dan emas, blue and gold. Oke, nih gue akan kasih lihat sama kalian. Tuh, biru dan emas, tulisannya Welcome to UCLA. Itu websitenya yang kalian bisa kunjungi, ucla.edu atau education. Oke. Dan mereka juga punya logo which is beruang, namanya Bruins.
Nama jenis beruang itu Bruins. No, sama perpaduan warnanya adalah emas atau yang terlihat seperti kuning dan biru. Tapi tuh, go Bruins, go Bruins. Karena di sini mereka juga mempunyai tim atletis, tim olahraga lah yang sebenarnya sangat amat berprestasi. Nanti kita akan bahas itu dia. Oke, sekarang kita jalan dulu cuy. Ini kalau kampusnya terlihat sepi karena memang ini kita buatnya di musim panas atau di bulan Juli yang bertepatan dengan memang libur summer. Jadi kebanyakan dari mahasiswa itu either magang atau mereka ya libur aja nggak ngambil kelas. Dan kalau summer school pun gue rasa lagi kelar nih, lagi nggak ada kelas nih, jadi sepi. Padahal aslinya kampus ini tuh kalau lagi bener-bener lagi September, Oktober itu rame banget dan vibesnya ya kuliahan banget aja gitu. Nah, jadi kalau lagi musim panas gini gue rasa sih gue nggak terlalu bisa ngelihat kampusnya ya, dalam artian kelas-kelasnya. Cuma ini lo lihat dong, tuh guys. Terus ini ada pintu, gue nggak tahu bisa dibuka nggak ya? Bisa guys. Wow, kemana ini? Assalamualaikum. Gedung apa ini guys? Ada kamera sih, halo. Wow. Ini kayaknya kelas-kelasnya kali ya. Ada kamera di mana-mana. Gue sih aman aja sebenarnya, soalnya kan gue nggak berbuat jahat anyway, cuman pengen nunjukin doang. Ini kalau malam-malam terus lampu dimatiin semua sih mamam ya. Wah, ada ruang kelas guys. Ini kelasnya guys, kayak gini tuh. Wow. Oke, jadi ngomongin lagi ruang kelas, gue juga mau menjelaskan bahwa di sini itu di UCLA itu ada sekitar 43.000 mahasiswa, yang 7.000-nya adalah mahasiswa internasional. Masih pakai kapur guys, lihat tuh. Wah, luar biasa. Anyway, mumpung kita lagi di ruang kelas, biasanya rata-rata itu hanya 20 murid dalam satu kelas. Ini jarang nih yang sebanyak ini di dalam satu kelas. Biasanya cuma 20 doang, which means mereka mendapat perhatian lebih dan lebih bisa fokus juga. Nah, buat teman-teman yang berada di kursi roda, menggunakan kursi roda, di kelas tuh ada ginian nih, tinggal dipencet. Wow. Ini salah satu classroom, satu lagi nih. Nutup. Lah, kunci dong aneh di sini. Tapi ya itu dah pokoknya. Ini lebih baru nih. Wow, dan ada untuk kidal. Mantap UCLA. Udah keluar lagi. Pencet lagi dong. Wah, sangat memperhatikan buat mereka yang memakai kursi roda. Gokil. Nah, mungkin kalian bertanya nih, ini sekolah bagus, berprestasi, iurannya berapa per tahunnya? Oke, jadi ada dua tipenya. Satu buat orang lokal, which is orang-orang yang dari California. Yang kedua adalah luar California dan termasuk dengan internasional. Kalau yang di California itu sekitar 13 ribuan, which is sekitar 200 juta. Tapi kalau lu dari luar California, internasional, itu sekitar 42 ribu per tahunnya, atau sekitar 640-an juta kalau gue nggak salah, matematiknya ada di sini. Nah, jadi beda banget. Namanya juga UC kan, University of California. Jadi menurut gue it's only right kalau mereka lebih memprioritaskan mahasiswa-mahasiswa emang dari negara bagiannya. Kalau di Indonesia ada bedanya nggak harganya? Nah, makanya nggak heran kalau ternyata mahasiswa di UCLA ini itu 79%-nya dari Los Angeles, orang-orang lokal. Dan mahasiswa internasional itu make up sekitar 9%. Berarti sisanya orang Amerika juga, tapi yang dari luar LA.
Ini Powell Library yang tadi nih lagi direnovasi, tapi ini dari sisi belakangnya cuy. Gila. Ini cuma salah satu perpustakaan yang ada di kampus ini. Ini gede banget loh. Gila. Parah. Dan gak heran juga, karena ini sebenarnya adalah kampus tua. Bahkan ini adalah kampus kedua tertua kalau dari hitungan UC. Nah, kalau UC yang tertua adalah UC Berkeley, which is yang ada di North California. Itu sekolahnya Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil. Sekolahnya di situ tuh. Anjir, dekorasi temboknya rumus-rumus matematik apa kimia noh, kagak ngerti dah gua. Emang sekolah anak pinter beda cuy. Wah, terus ini ada apa ini? Wow, ada sumur cuy. Kalau nyemplung ke situ sih mager juga ya. Tapi keren juga nih desainnya. Sepi banget cuy. Kalau menurut kalian, kampus ini setelah kalian tonton itu lebih mirip kayak kampus apa kalau di Indonesia? Apakah mirip UI, UGM, Atmajaya, atau apapun itu? Menurut kalian paling mirip sama kampus di Indonesia apa? Kampusnya besar, sepi. Kalian takut merasa kesepian? Jangan. Oke, karena di sini orang Indonesianya banyak. Saking banyaknya mereka mempunyai kayak organisasi khusus anak-anak Indonesia atau mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang namanya adalah IPSA, Indonesian Bruin Student Association. Instagramnya ada di sini nih. Tuh, kalau misalnya kalian mau kontak mereka. Gue suka banget sih ngeliatin arsitekturnya institusi pendidikan tuh kayak gini tuh. Batu-batu bata tuh cantik banget ya. Terus dilengkapi dengan pohon-pohon yang rindang. Bagus. Ini dibuka nggak? Tulisannya ada security kamera. School of Education and Information Studies. Dibuka cuy. Bangunannya tuh apa ya, kayak sangat amat Latin. Coba kita masukin ke sini ya. Ini kayaknya kantor-kantor profesor ini. Tapi kalau malam sih mager ke sini ya. Lihat tuh tangganya begitu, serem coy. Uji nyali segala macam dalam sini juga. Udah keluar ah. Wah, ini kemana lagi nih? Ya, tadi cuma asal mutar-mutar doang. Cakep. Nih lo lihat, kampusnya tuh cantik banget, bagus banget. Which is why wajar aja kampus ini sering digunakan untuk syuting film. Salah satunya adalah 500 Days of Summer, terus Scream, dan film yang masih ada di bioskop sekarang, Oppenheimer, syutingnya di sini. Goks. Nah, yang di depan ini adalah Gloria Kaufman Hall. Kemungkinan besar ini si Gloria Kaufman ini adalah alumni yang akhirnya menyumbangkan dananya untuk membuat gedung ini. Gokil. Kalau di Indonesia nyumbang masjid, di sini nyumbang jeder, gedung kuliah, bro. Kalau di Indonesia sistemnya seperti itu juga kah? Gua kurang familiar. Di sini ada plaknya nih, ada tulisannya. Department of World Arts and Culture. Nah, ngomong-ngomongin soal art dan culture, di sini di UCLA adalah satu-satunya kampus di Southern California yang menawarkan mata kuliah tentang Indonesia, di mana mahasiswa bisa mempelajari lebih jauh tentang
Indonesia dan impact-nya atau pengaruhnya terhadap perkembangan global. Keren banget, bangga sama Indonesia, bangga sama UCLA. Top. Nah, di kampus UCLA ini kalau dari sisi demografinya didominasi oleh orang Asia, which is itu ada sekitar 36%, ya. Terus disusul oleh orang putih. Coba catatan gue kita lihat, itu ada 26%. Dan yang terakhir adalah Hispanic atau orang-orang Latin, yang membuat sekitar 21%. Sisanya ya potongan-potongan yang lain, itu kecil-kecil. Buat yang laki-laki yang lagi nonton nih, lo jomblo, oke? Atau lo punya pacar, berarti hati-hati. Kalau jomblo lo bisa bersenang hati. Soalnya 60% mahasiswa di sini itu perempuan. 30%-nya tentunya laki-laki. Sisanya ya lo tebak aja sendiri. Kaleng kerupuk kayaknya. Nah, kita kan tadi sempat ngomongin bahwa maskot dari UCLA itu adalah Bruin atau beruang. Nah, ada beruangnya lagi jalan-jalan berdua, Joe Bruin sama yang ceweknya, gue nggak tahu siapa namanya. Tapi lucu banget. Itu biasanya mereka itu sering tampil pas lagi pertandingan basket atau pertandingan American football. Awesome. Cool. Nih, gue mau ngasih tahu sama kalian sesuatu. Nah, tulisannya nomor 1 Public University, karena mereka memang ranking pertama kalau dari universitas pemerintah atau universitas negeri. Kalau di Amerika digabungin sama universitas swasta dan juga negeri, mereka itu ranking 20. Tapi di dunia UCLA ranking 14. Keren. Terus kalau misal lu nanya, "Bang, di sini susah nggak masuknya, Bang?" Susah-susah enggak sih, sebenarnya tergantung sama fakultas yang kalian ingin tuju. Oke, karena kalau misalnya kalian mau masuk ke sini untuk masukin fakultas medicine, itu hanya 2% dari semua orang, dari ribuan, ratusan ribu aplikan yang diterima. 2% cuy, gila. Berarti lo harus udah pinter. Apalagi kriterianya, kagak tahu sih. Ya pinter aja intinya. Oh iya, sama kalau misalnya di sini itu kalau misalnya lo alumni, keluarga lo alumni, om lo, bapak lo, kakek lo alumni, kesempatan lo untuk diterima lebih tinggi. Tapi kalau secara garis besar, UCLA itu dari semua fakultas hanya menerima sekitar 8% dari ribuan, ratusan ribu aplikan untuk masuk ke sini. Susah banget cuy. Kayaknya kalau gue nyalek kesempatan gue lebih tinggi kayaknya. Lu kagak pinter-pinter amat, lu gak ada koneksi ke UCLA, lu duitnya juga kagak kaya-kaya amat, lu berarti harus atletis atau jago dalam cabang olahraga, dimana lu bisa dikasih beasiswa. Nih, gue pernah ngomongin tentang Jackie Robinson sebelumnya. Dia alumni UCLA bro, legend banget, ya kan. Nah, jadi mereka itu sering memberikan beasiswa untuk para student atletnya mereka. Dan karena memang cabang olahraganya UCLA itu salah satu yang paling bagus, saking bagusnya gue mau ngomongin tentang pencapaian mereka. Gue mau ngasih shout out atau say hi buat para alumni yang pernah sekolah di UCLA dan lagi nonton konten ini. Kalian pasti inget tangga ini. Siapa tahu sekalian kalian nonton, sekalian membawa kalian ke memory lane atau bernostalgia dikit lah ya. Nah, tuh di depan sana ada lapangan bola yang sering digunakan sama tim Eropa yang top untuk latihan. Yuk kita ke sana. Nah, sekarang gue mau nunjukin lo tempat latihannya Real Madrid, Chelsea, Juventus kalau mereka lagi latihan di LA. Ini lapangannya cuy. Tuh, gokil.
Rumputnya juga bagus walaupun ini rumput palsu ya. Cuman nih kalau udah sore gini mereka tuh dibuka untuk umum. Cakep. No. Wah, asik. Lapangannya gede banget. Cakep cuy. Ini lapangan yang pernah dipakai sama Cristiano dan segala macam. Lo pernah lah ngelihat videonya. Ini lapangannya cuy. Nah, kalau ngomongin soal pencapaian cabang olahraganya UCLA, banyak banget dan gue nggak mungkin hafalin. Jadi ini gue ada catatannya. Gue akan bahas secara cepat ya. Nih, udah gue catat semua nih. Mereka secara total itu sudah mengantongi sekitar 121 kejuaraan nasional dari berbagai cabang. Ranking kedua setelah Stanford. Karena Stanford udah menang 132 kali kejuaraan nasional dari cabang olahraga apapun, semuanya. Terus diantaranya mereka itu juara tim volley laki-lakinya 20 kali. Ini kita ngomongin seluruh Amerika cuy. Dan yang terakhir actually tahun ini, tahun 2023. Terus tim tenisnya juga gak kalah jago. Mereka udah menangin 16 kali. Terus tim basket laki-lakinya yang alumninya tuh ada Lonzo Ball, Kareem Abdul-Jabbar, terus Kevin Love, Westbrook. Itu mereka udah pernah menang 11 kali juara nasional. Terus yang paling keren, tim atletik mereka. And here she is, Caitlin Ohashi, the senior, born in Seattle, a huge group of family and friends here, more than 30, to cheer her on. I think she's going to do her split leg. I think she warmed up. Yes, great to see. Split leg double layout. Dan yang paling gokilnya lagi adalah tim renangnya mereka. Sayangnya gue gak bisa masuk ke fasilitas berenang mereka. Cuman mereka basically udah pernah menang 41 kali juara nasional cuy. Dan atlet-atlet itu 100% adalah beasiswa. Mau itu full atau setengah-setengah, tapi beasiswa. Jadi itu adalah salah satu cara kalian untuk bisa masuk ke UCLA. Coba aja, siapa tahu kalian jago main badminton atau pingpong, kenapa enggak? Ya. Sekarang kita ada di fasilitas tenis, The Strauss Stadium. Oke. Nah, liatin. Bisa kelihatan atau tidak? Di kampusnya sepi, di fasilitas olahraganya rame cuy. Wow. Wah, keren. Sorry ya kalau angin. Itu dia fasilitas tenisnya guys. Buat anak-anak zaman yang lagi tenis-tenisan. Ini nih. Gokil. Ini juga kalau lo lihat guys, bangku penontonnya besar banget. Ini kan kayak hampir sekelas profesional gak sih? Tuh, gede gini, keren. Ini gue harus hati-hati nih, ngeliatin ke depan, kagak ngeliat ke bawah. Jatuh, ribet juga. Wah, mantap. Nah ini beruangan nih. Jadi kalau lulus-lulusan itu foto juga di sini nih. Beruang. Ini dia, The Bruin. No, presented to the campus by alumni. Wah, pada asosiasi alumni. Tapi ini nih, kalian kalau alumni sini pasti pernah foto di sini. Melambangkan banget soalnya. Nah, di UCLA sendiri juga menyediakan tempat tinggal untuk mahasiswa-mahasiswanya yang di dalam kampus. Yang di luarnya ada, nanti itu kita akan bahas. Tapi gue pengen coba kasih lihat sama kalian dulu tempat tinggalnya mahasiswa yang di dalam kampus itu seperti apa. Nih, sorry banget sekali lagi kalau misalnya angin. Oke, ini basically daerah tempat tinggalnya mereka nih. Harusnya sepi, lebih sepi daripada kampus. Kenapa? Karena kalau lagi summer daripada bayar, mereka mendingan pulang ke rumah orang tuanya. Karena rata-rata orang-orang yang tinggal di sini nih gedung-gedung ini, itu mereka orang-orang yang dari luar kota, atau even luar negeri, atau even dari luar state California. Gitu guys. Oh, gedungnya 1, 2, 3, 4. Banyak banget sebenarnya. Banyak banget. 13.000 kamar atau 13.000 tempat tinggal. Itu banyak sih. Ini cuma satu bagian doang. Kayak yang tadi gue bilang, kampus ini tuh besar banget. Besar.
Nih, karena kampusnya besar, sampai ada halte dan mereka juga menyediakan bus yang membawa kalian untuk keluar dari daerah kampus. Tuh bisnya. Sampai ke jalan raya, baru kalian bisa ngambil bis umum. Bis-bis itu untuk mahasiswa gretongan. Ini ada UCLA Store. Ini isinya merchandise UCLA. Yuk kita lihat dalamnya kayak apa. Gila, udah kayak mall, guys. Tuh lihat. Nah, di sini itu kalau misalnya lo murid, lo student di sini, lo mendapatkan diskon khusus. Ya, dari harga yang lo lihat. Nih. Ini kita di dalam kampus, by the way. Sepatu, sendal jepit, baju Lakers, Dodgers, jaket champion, sendal mager-mageran di rumah. Terus kalau misalnya mahasiswa kan pasti butuh laptop, butuh komputer. Ada sectionnya, lihat tuh, elektronik, MacBook, laptop. Tuh, kalau kalian murid-murid itu harganya akan dapat diskon lagi, nggak segitu doang. Kaosnya lucu nih, lihat tuh, UCLA, lihat. Tapi Disney, harganya $30 cuy, $30. Terus ini Sesame Street bukan sih? Ini Winnie the Pooh, oh my god, lucu banget. Tapi harganya nggak lucu sih, $40 cuy. Nah ini jadi basically bener-bener kayak yang tadi gue bilang. Tuh even ada hoodie-hoodinya UCLA Bruin. Adalah memang merchandise-nya mereka semua. Apapun dari segala bentuk ada tulisan UCLA ada di sini. Ya secara tokonya juga ya. Tadi kaos kalian udah lihat. Gantungan kunci. Dan di sini adalah hal yang normal untuk kalian pakai baju UCLA, pakai baju USC, walaupun mereka atau kalian nggak pernah sekolah di sini, karena mungkin sepupu kalian sekolah di sini. Oh, ada yang kayak gini, lihat tuh, UCLA sister, proud parent. Tuh, gue doain kalau kalian nge-like konten ini, kalian bisa pakai baju ini yang tandanya anak kalian masuk UCLA. Oh, ini sweater by the way ya guys, bukan sweater. Kalau kalian masih ngomong sweater di lingkungan kalian dan mungkin di Indonesia ya udah lah ya. Cuman aslinya itu sweater, bukan sweater. Coba kita harganya yuk. $54 ya ini. $54 aja guys. Yang ini sih bagus sih. Navy blue. Terus ininya warna UCLA. Kita cek harga yuk. $54 juga nih semua. Oh, lo lihat guys, UCLA collab sama Jordan, Goks. Gile. Jordan UCLA, keren. Soalnya Nike juga mereka sekolahnya sponsornya. Nih, Jordan UCLA, Goks, UCLA basketball. Soalnya kan Russell Westbrook disponsornya sama brandnya Jordan. UCLA itu sekolahnya Russell Westbrook dulu. Jadi kerjasamanya itu begitu. Ini kaos basket $80 nomor 1. Tapi kagak ada namanya. Buat kamu deh, soalnya kamu itu nomor 1. What? Nah, tidak seperti musuh bebuyutan UCLA which is USC yang daerahnya kurang aman. Daerah kampus UCLA ini actually dikelilingi oleh neighborhood yang mahal. Ada Bel Air di utaranya, terus di sebelah timurnya ada Beverly Hills. Gue kemarin udah buat kontennya, coba tolong dicek. Terus di sebelah baratnya ada Brentwood. Gue juga udah buatin kontennya. Dan sekarang kita mau menelusuri sedikit aja tentang Westwood, which is di sebelah selatannya UCLA. Di sana ada apa aja, lingkungan sekitar kampus itu seperti apa, biar kalian bisa lihat. Oke, let's go.
Nah, ini di persimpangan Le Conte sama Westwood Boulevard atau Westwood Plaza. Awal-awal aja lo udah lihat udah ada Chick-fil-A di sebelah sana. Dan di sini banyak, dari supermarket sampai rumah sakit, sampai bank, makanan, dessert, segala macam ada. Dan kita akan menelusuri itu. Oke? Let's go. Nah, nih ada Insomnia Cookies, dan di sana ada tempat kopi, terus ada 7-Eleven, ada bank, dan di depan ini juga ada halte bus buat teman-teman yang tinggalnya di luar dari daerah sini dan nggak punya mobil. Di sini makanannya enak-enak banget guys. Nih gua kasih lihat ya beberapa favorit gua. Ini salah satunya adalah tempat dessert ice cream sandwich gitu. Jadi cookies, terus ada es krimnya. Ini namanya Didiris. Murah bro. No. Dan ini kalau summer harusnya biasanya ngantrinya tuh sampai belakang sana, luar biasa. Didiris namanya. Terus buat teman-teman yang doyan nge-shisha ya, shisha kalau bahasa Indonesianya. Kalau di sini namanya hookah. Nah, ini ada tempat buat nge-hookah. Ajib, namanya Jadore. No, ada yang nge-hookah. Terus jalan ke bawah sedikit ada bioskop 2 berseberangan. Oke, kita sekarang jalan lagi. Ini yang bioskopnya yang Oppenheimer. Terus yang sebelah sana Barbie. Terus kalau mau ngopi, tempat kopi juga banyak banget di sini. Cuma salah satunya yang paling terkenal tentunya adalah Starbucks. Klasik dan basic. No, Starbucks. Nah, kalian lihat ini mobil-mobil lagi pada ngantri tuh dari ujung sana sampai ujung sini, dan masih panjang lagi antriannya karena ada fast food terkenal. Kalau kalian ke LA, ke California, apalagi LA, kalian pasti harus nyobain. Dan gue rasa kalian pun tahu ini fast food chainnya apa. Tapi sebelum kita sampai situ, nih gue mau nunjukin juga salah satu favorit gue, namanya Fat Cells. Ini tempat sandwich buat anak-anak mahasiswa, terkenal dan enak. Nah, kita balik lagi ke antrian yang tadi. Ini orang masih ngantri sampai sana, lo lihat tuh antriannya. Dan itu masih belok lagi. Nah, antrian yang tadi itu untuk ini guys, dari belakang. No, in and out. Tuh, in and out. Di dalam rame, di belakang rame semua pokoknya. Ini juga pas banget lagi jam makan siang juga nih. In and out guys. Nih lo lihat ya, antrian itu bener-bener muterin gedungnya. Tuh, ini antriannya ujungnya di sini. Tuh, orang pada ngantri lewat belakang sampai sini. Goks. Dan di pojok ini ada bar namanya Rocco's Tavern. Ini tutup tentunya karena sekarang lagi jam kampus, jam kuliah. Cuman ini kalau udah malam, sore malam, ini tempat ini wah, gua nggak bisa sih cerita apa yang pernah terjadi sama gue di situ. Boy. Orang banyak yang tinggal daerah sini dan makanya tentu sangat penting untuk mereka mempunyai supermarket. Dan supermarket di sini tuh yang terkenal namanya Whole Foods Market. Oke, ada beberapa, cuman salah satunya adalah ini nih, Whole Foods Market. Isinya cakep-cakep, makanannya sehat-sehat, tapi mahal. Whole Foods Market guys. Nah, karena demografi yang gue bilang tadi, dimana banyak banget orang Asia, jadi wajar lah banyak sekali kayak dumpling place kayak gini di daerah UCLA. Makanan Asia menurut gue paling mendominasi di sini. Dan secara orang Amerika pun sudah terbiasa dengan makanan Asia di sini. Gitu. Itu apaan guys? House of Mandi. House of Mandi. Hah. Terus buat teman-teman kita yang perempuan, lo mau nyari makeup, ini ada Sephora. Bukan Sephora, sorry. Lawan mainnya Ulta Beauty. Gua nggak beli di situ soalnya. Itu basically ada Ulta Beauty. Ini tokonya. Tuh, emang disediakan semua, no. Ulta Beauty. No. Kosmetik, segala macamnya. Toko kecantikan lah. Nah, jalan raya yang kalian lihat di depan itu adalah jalan Westwood.
Oke, terus kalau kalian belokin sedikit ke sini, ini ada jalan satu arah dimana isinya itu 90% gue bisa bilang adalah makanan. Mau dari makanan Meksiko, makanan Asia, makanan Mediterranean, itu semua ada. Jadi secara garis besar daerah ini itu sangat mencakup banyak sekali jenis makanan yang kalian bisa pikirin deh. Even restoran Indonesia pun itu sekitar 15 menit dari sini. Tuh, toko permen aja ada, no. Rockets Fizz, Salon, kayak yang gue bilang tadi nih, no, makanan Asia, Northern Cafe, sangat lazim ya. Justru kalau nggak ada makanan Asia nggak bisa sih. Ini Korean Rice Bar, terus ada Share Tea, sebelahnya sushi itu, 3 berderet makanan Asia semua. Sebelum di sini ada Landmark Westwood, which is bioskop, tempat dimana dulu kita pernah mengadakan Los Angeles Indonesian Festival. Terus di sebelahnya ada bar lagi buat nongkrong, namanya Barney's Beanery. Ini kalau sore rame banget. Tuh, ada lambang UCLA-nya juga. Terus kalau dari sisi parkiran guys, kalian di sini pilihannya banyak kalau mau main ke daerah sini pun ya, karena lumayan bagus. Satu adalah public parking di dalam situ yang cenderung biasanya murah tapi nggak murah-murah banget, sedang lah. Terus kalau paling murah adalah di street parking kayak gini nih, di pinggir jalan. Itu paling murah, tapi paling susah dicari karena paling murah. Terus yang paling gampang dicari tapi paling mahal, parking lot seperti ini. Itu adalah 3 pilihan kalian untuk parkir di daerah Westwood kalau lagi main. Sebenarnya ada lagi parkiran di daerah perumahannya mahasiswa, tapi itu rada geser, jadi rada jauh. Nah, ngomong-ngomong soal perumahan mahasiswa, yuk sekarang kita lihat perumahan mahasiswanya seperti apa sih di sana. Oke? Kalian mungkin bertanya, terus daerah sini aman nggak buat semua, buat mahasiswa, laki-laki, perempuan? Menurut website yang gue cari tahu, di sini itu grade-nya atau nilainya adalah A+. Jadi setiap neighborhood itu dikasih nilai dan dikasih A+. Walaupun kalian mungkin melihat hal-hal seperti ini, ada orang tidur di pinggir jalan gitu, itu adalah sesuatu yang gue nggak mau bilang normal ya, tapi udah banyak banget gitu. Jadi orang juga udah nggak terlalu kayak oh my god, aduh ini gimana ya, udah kayak gitu, udah lewat aja. Kalau emang itu orang kayaknya bakal butuh bantuan, akan ada orang yang bantu dan akan ada polisi atau ada ambulan yang akan ngecek mereka. Otherwise mereka bisa tidur di mana aja. Dan rata-rata mereka itu tidak sama sekali mengganggu, karena selalu ada polisi yang patroli di daerah sini. Nah, ini sekarang kita sudah mulai memasuki daerah perumahan mahasiswa. Kalau yang ini juga gedung apartemen untuk mahasiswa, tempat tinggal, tapi ini dari UCLA-nya, walaupun di luar kampus. Tapi kalian bisa lihat nih bentuknya beda dan ada lambang-lambang UCLA-nya, which means ini dari kampus. Kalian bisa daftar di kampus, bisa cek di website. Nah, kalau di dalam sana, kalau yang kayak gini-gini di depan gitu, ini mereka sendiri, apartemennya nyari sendiri. Nah, ini salah satu contoh juga nih, tuh tulisannya Student Housing Pre-Leasing. Ada nomornya, ada websitenya, bisa dicatat. Udah dong jempolnya. Nah, ini kalau kalian lihat, kalian jangan cemas. Ini rata-rata mahasiswa habis upgrade sofa. Memang kelihatannya kotor, tapi biasanya mereka tuh harusnya udah nelpon ke pemerintah setempat untuk minta diangkut. Itu tidak ada biaya, tidak dipungut biaya, gratis. Cuman biasalah pemerintahan, mungkin lemot. Nah, ini gue ada di persimpangan yang kayaknya bisa ngasih kalian lihat sedikit gambaran tentang perumahan di daerah sini. Ini apartemen-apartemennya, mulai dari yang gedung-gedung dengan garasi tertutup atau yang garasi terbuka seperti ini. Kayak yang tadi gue bilang, lingkungan sini itu dinilai A+, which means aman atau sangat aman. Makanya banyak garasi yang terbuka gini pun mereka tidak merasa berbahaya.
Duh, ini angin banget lagi. Cuman basically gue pengen nunjukin daerah sini lebih jauh, gedung-gedungnya dan segala macamnya. Cuman kalau jalan kaki pegel cuy. Jadi yang mau gue lakukan sekarang adalah nyari skuter online. Oke, ini gue udah di aplikasinya. Aplikasi itu di Uber. Gue tinggal nyari doang ada di mana. Tuh lo lihat deh. No, di depan situ tulisannya ada. Habis itu kita rent biar kalian lihat, terus kita jalan-jalan naik si skuter elektrik ini, oke? Seberangnya In and Out juga ada pom bensin guys. Jadi daerah sini benar-benar sangat dimanjakan dengan fasilitas apapun itu gitu. Coba kita lihat di map. Kayaknya oh itu dia. Gua harus cek dulu nih baterainya ada berapa. Oh masih ada 11 miles. Oke, bisa. Oke, siap. Confirm right. Nah, akhirnya naik juga gua skuter nih guys. No, satu tangan. Kita muter-muter, kita lihat lingkungannya seperti apa sih daerah sini. Nah, jadi di daerah sini itu apartemennya sekitar 2.700 harga rata-ratanya untuk satu kamar. Nah, kalau di sini itu budayanya lo pertama-tama biasanya tinggal di dorm dulu, apalagi kalau lo orang luar kota ya. Itu lo dari situ cari teman. Udah punya teman, baru lo nyari apartemen daerah sini di luar-luar gini. Rame-rame, karena yang di luar kampus otomatis peraturannya lebih rileks, tidak seketat di dalam kampus. Jadi banyak banget kalau lagi musim sekolah, malam minggu itu Jumat malam banyak party mulu di sini isinya. Cuma ini karena lagi musim panas ya, jadi nggak terlalu kelihatan. Tapi lo ngerti lah kenapa orang pada mau akhirnya tinggal di luar, kan lebih bebas juga. Yuk kita muter-muter lagi. Nah, kalau daerah sini juga bagus nih tuh. Gedung apartemennya bagus-bagus, tapi lu seberang-seberangan sama kuburan. Permisi, assalamualaikum. Itu kuburan veteran bro, buat para militer-militer. Bagus, rapi, cantik, nggak kelihatan serem, tapi tetap aja kuburan bor. Ya nggak? Apartemen, jalan, kuburan. Ini permisi dulu kali ya. Excuse me. Ya udah, jadi segitu aja. Thank you banget udah nongkrong bareng gue muter-muter Westwood dan ke kampusnya UCLA. Semoga video ini bisa berguna buat kalian yang terinspirasi untuk kesini atau beberapa teman kalian, jadi bisa di-share. Oke, sekali lagi, kalau emang kalian terinspirasi, berusaha terus, berdoa, dan gue doain kalau nonton sampai sini bisa keterima di UCLA. Dan kalau misalnya kalian nggak dapet kesempatan kayak gue, semoga keturunan kalian bisa masuk UCLA. Oke, jadi segitu aja dulu. Nama gue Yakti Fairuz. Tentunya be nice to one another, and I will see you next time. Dah.
Nama gue Yafi Virus. Kita lagi di UCLA. Oke. Internasional. Dan yang kalian kayak bisa lihat juga nih. Nah. Oke, aduh. UC Berkeley yang ada di North California tuh. Sekolah, tempat. Aduh. Nah, di sini juga ada ulang ya. Lah, ternyata baru gue bawa jalan dikit. Ternyata baterainya habis. Ya udah gue end ride dulu dah. Sial. Kelihatannya rame juga nih. Ada Korean barbecue sama. Gimana kontennya? Seru kah?